Oke, ini ada pertanyaan dari Kakak Klebdekce. Kak, ruangan aku 2 kali 6, pakai mesin yang mana ya? Oke, kita hitung dulu ya. Tingginya berapa? Oke guys, hari ini kita akan jawabin pertanyaan dari customer dan netizen Labonte Lovers ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya, dari kakakku 9 Ciu. Kak, aku udah fix mau check out nih, udah lama pengen diffuser biar rumahku wangi. Tapi tahu mesin mana yang pas gimana ya? Gampang kok kak ya. Kakak tinggal ambil meteran, ukur ruangannya mulai dari panjang, lebar, sama tingginya. Nah, di situ akan ketemu ke volumenya. Nah, kakak nanti cocokin sama mesin kita dengan kapasitasnya. Kita rekomendasiin dari mana daripada nanggung. Lebih baik memang beli yang kapasitasnya itu di atasnya. Kenapa? Karena mesin kita bisa diatur intensitinya. Jadi kalau misalnya hitungan kakak contohnya nih ya, 50 daripada beli mesin yang 30, boleh banget beli mesin yang 100 biar gak nanggung dan bebas nyesuaiin wanginya. Daripada beli nanggung malah jadi sia-sia gak dapat wanginya. Lebih baik pakai diffuser yang over. Kenapa? Karena mesin diffuser kita itu bisa diatur intensitasnya. Jadi kalau ditaruh di ruangan yang lebih kecil dari spek mesinnya, tetap bisa diatur sendiri biar pas sama ruangan, gak over kok. Oke, kita lanjut di pertanyaan kedua dari kakak Isak Boylok. Kak, mau nanya jujur, oil Labonte kan harganya lumayan ya. Kalau saya pakai oil merek lain yang jauh lebih murah di mesin Labonte saya, emang kenapa sih? Beneran bisa merusak mesin? Atau itu cuma taktik marketing aja? Oke, pertanyaan yang bagus dan saya suka kejujurannya. Gini, mesin kita itu pakai teknologi nano atom. Dia memecah oil tanpa panas. Nah, racikan oil Labonte dengan komposisi kekentalan. Racikan oil Labonte dengan komposisi kekentalan pas untuk proses itu. Oil lain lebih encer atau pakai campuran lain sering gak terpecah sempurna. Efeknya, pertama, wangi gak keluar maksimal. Kedua, sisa oilnya bisa menggumpal jadi kerak di dalam nozzle mesinnya. Awalnya mungkin gak terasa, tapi lama-lama mesin bisa mampet. Sayang kan, investasi di mesinnya jadi sia-sia. Ini bukan nakut-nakutin, tapi lebih ke menjaga kesehatan mesin Anda agar awet. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga dari kakak Choisan Nicepesh. Saya punya anjing di rumah, uap dari mesinnya aman gak kalau dikehirup sama anjing saya setiap hari? Pertanyaan penting bagi semua pet owner ya. Karena mesin kami tidak menggunakan panas, oil tidak terbakar dan tidak mengubah struktur kimianya. Uap yang dihasilkan adalah partikel oil murni yang sangat halus. Selama ruangan punya ventilasi udara yang baik atau jendela sesekali dibuka, ini aman. Ditambah dengan teknologi nano atom tidak menempel partikel pada barang-barang, apalagi makanan anjing yang diletakkan. Namun, sama seperti manusia, beberapa hewan mungkin sensitif terhadap aroma tertentu. Jadi, mulailah dengan intensitas paling rendah dan perhatikan reaksi peliharaan Anda. Hindari sitrus yang pekat jika Anda ragu. Hindari aroma yang pekat jika Anda ragu. Oke, masuk di pertanyaan keempat dari Swan Toto. Kalau mati listrik terus nyala lagi, settingan timer di mesinnya jadi kereset mau nggak? Repot juga kalau harus setting ulang terus. Tenang, mesin dari Labonte itu punya memory function. Jadi kalau mati listrik, semua setelan jam, intensitas, dan jadwalnya akan tersimpan. Begitu listrik nyala, dia akan otomatis kembali ke jadwal semula tanpa perlu diapa-apain lagi. Oke, kita masuk di pertanyaan kelima dari Lina Hutapea BG. Posisi paling bagus buat taruh mesin di mana ya?
di pojok ruangan dekat jendela atau dekat AC? Oke, tips pro dari kami, letakkan di tempat yang ada sedikit sirkulasi udara, tapi bukan depan angin langsung ya. Dekat pintu ruangan atau di seberang AC, itu posisi ideal. Udara yang bergerak akan membantu membawa partikel wangi menyebar lebih merata ke seluruh ruangan. Hindari menaruh di sudut mati yang tidak ada aliran udaranya. Oke, gitu aja. Oke, masuk di pertanyaan ke-6 dari kakak XO Sabrina XOX lah. Aku baru beli, kok wanginya strong banget ya, padahal setel level 1. Apa ada yang salah ya kak? Oke, ini aku jelasin dulu ya. Kalau misalnya baru pembelian pertama, kakak baru pakai pertama kali, wajar sekali kaget. Karena hidung kita itu belum terbiasa. Coba deh, selain setel intensitas level 1, atur juga durasi kerjanya. Misalnya, setel mesin hanya nyala 15 detik setiap 10 menit. Jadi, ada jeda bagi hidung untuk beradaptasi. Dalam 2-3 hari, Anda akan menemukan setelan yang pas yang terasa mewah, tapi tidak berlebihan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dapur Bunda Catering. Saya punya bisnis catering, ada kantor kecil. Takutnya kalau pasang mesin ini wangi parfumnya malah nabrak sama aroma makanan pas klien datang untuk tes food. Gimana ngaturnya? Oke, kita akan kasih solusinya ya kakak ya. Untuk solusinya yang pertama itu kita pertimbangkan dulu dari pemilihan aromanya. Pilih aroma yang netral dan bersih, bukan yang manis atau flora pekat ya. Aroma seperti white tea atau green tea dari Labonte bisa menetralisir bau lain tanpa mendominasi. Kedua, penempatan. Letakkan mesin di area penerima tamu atau ruang tunggu. Jangan di dekat dapur atau area testing. Jadi kesan pertama saat klien datang itu bersih dan segar, tapi saat makan mereka bisa fokus pada aroma masakan Anda. Oke, pertanyaan berikutnya dari kakak_gamer_antidur. Saya sering lupa matiin barang. Kalau mesin ini saya lupa matiin manual dan settingan timer juga saya lupa set. Dia bakal jalan terus sampai oil habis atau ada auto off-nya? Oke, tenang, kalau mesinnya kita itu ada pengamannya. Jika kakaknya tidak menyetel timer sama sekali, pasti modenya kerja terus-menerus ya. Mesin akan tetap bekerja. Tapi pompa di dalamnya dirancang untuk tidak overheat. Namun, tentu saja oil akan habis lebih cepat. Makanya kami sangat sarankan luangkan 1 menit saja saat pertama kali pakai untuk menyetel jadwal kerja. Anggap saja seperti setel alarm di HP. Mudah kok. Oke, sekian dulu ya guys. Sampai jumpa lain kali. Bye-bye.